Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi konversi atau perbandingan kalender ya. Khususnya nanti konversi atau perbandingan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah maupun sebaliknya. Mengingat dua kalender ini yang memang paling sering digunakan. Materi ini penting untuk kita pelajari bersama untuk mengetahui perbandingan tanggal, bulan maupun tahun dari masing-masing kalender itu. Sebagaimana sudah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya bahwa antara kalender Masehi dan kalender Hijriah itu terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, khususnya pada acuan yang digunakan. Kalender Masehi menggunakan matahari sebagai acuannya, sedangkan kalender Hijriah menggunakan bulan. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan kedua kalender ini berbeda nanti. Dengan mempelajari materi ini, kita akan dapat mengetahui perbandingan penanggalan dari masing-masing kalender. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang definisi dari konversi itu sendiri ya, atau konversi penanggalan itu. Dalam bahasa Arab, istilah konversi atau perbandingan tahun ini biasa disebut dengan tahwilus sanah. Kata tahwil itu merupakan masdar dari fi'il madhi hawala yuhawilu tahwilan, yang berarti perpindahan, sedangkan sanah atau as-sanah berarti adalah tahun. Nah, dengan demikian tahwilus sanah dalam istilah bahasa Arab itu adalah perpindahan dari satu sistem tahun tertentu ke sistem tahun lainnya, atau perpindahan dari satu sistem kalender tertentu ke sistem kalender lainnya. Misalnya perpindahan dari sistem tahun kalender Hijriah ke kalender Masehi atau sebaliknya, yaitu dari kalender Masehi ke kalender Hijriah. Nah, itu yang kemudian disebut dengan konversi kalender, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tahwilus sanah. Menarik kalau kita kaji dari perspektif Islam ya, bahwa ternyata Al-Quran menjadi inspirasi bagi kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan penanggalan, baik penanggalan yang berbasis bulan atau penanggalan yang berbasis matahari. Hal ini misalnya sebagaimana yang disinggung di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Walabisu fi kahfihim salasami'ati sinin, dan mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun wasdadu tis'a, dan ditambah lagi 9 tahun. Kalau kita tinjau dari aspek sejarahnya ya, memang ayat ini mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang tinggal di sebuah gua dengan anjing ya. Ada yang menyebut beberapa ekor anjing, yang mana mereka dikenal dengan julukan Ashabul Kahfi. Mereka adalah hamba Allah yang taat dan tetap mempertahankan akidah untuk secara teguh ya menyembah Allah di tengah-tengah kepemimpinan seorang raja yang pada saat itu sangat zalim dan memaksa rakyatnya untuk murtad dari agama Allah dan diperintahkan untuk menyembah ya selain Allah. Singkat cerita, mereka kemudian memutuskan untuk lari dari negeri tersebut, lalu bersembunyi di suatu gua, kemudian dikenal sebagai Gua Al-Kahfi gitu ya. Dalam gua tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 25 itu, mereka tertidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran tidak langsung menyebut 309 tahun saja, tapi menyebutnya 300 tahun ditambah 9 tahun lagi? Nah, ini menarik. Ada pesan, ada pengetahuan yang ingin Al-Quran sampaikan sebenarnya. Jika dianalisis dalam perspektif ilmu astronomi, 300 ditambah 9 tahun atau 300 tahun ditambah 9 tahun itu merupakan bahasa Al-Quran
untuk menjelaskan perbedaan hari antara kalender Masehi atau kalender yang berbasis matahari dengan kalender yang berbasis bulan. Baik, mari kita bedah sama-sama ya. 300 tahun itu dalam kalender Masehi, kalau kita jumlahkan dalam bentuk hari itu kurang lebih 109.500 hari. Itu kan kira-kira 1 tahun kan 365 dikali selama 300 tahun. Kira-kira jumlahnya segitu. Kemudian 300 tahun dalam kalender bulan itu berjumlah kurang lebih 106.200 hari. Itu kalau kita kalikan kasarnya saja 354, itu kan jumlah hari dalam 1 tahun 354 dikali 300 tahun. Artinya antara kalender matahari dan kalender bulan itu terdapat selisih 3.300 hari. Jelas ya, lebih banyak kalender matahari jumlah harinya, sehingga selisihnya itu 3.300 hari. Nah, ini kalau kita kemudian bagi ya jumlah hari dalam kalender Hijriah dalam 1 tahun atau kalender bulan dalam 1 tahun dibagi 354, itu jumlahnya sama dengan 9 tahun. Maka artinya 300 tahun dalam kalender Masehi sama dengan 309 tahun dalam kalender bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengisyaratkan kepada kita pentingnya memperhatikan dan memahami sistem kalender matahari maupun sistem kalender bulan ini. Nah, itu jelas dari ayat Al-Quran tadi, walabisu fi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua itu 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 tahun itu kalau menurut kalender Masehi, kalau menurut kalender bulan itu ditambah 9 tahun lagi atau 309 tahun menurut kalender bulan. Nah, oleh karena itu umat Islam kiranya perlu menyadari pentingnya penggunaan kedua kalender ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada prakteknya penggunaan kedua kalender ini di masyarakat tidak ada perselisihan atau ketidaksesuaian antara kedua kalender atau penanggalan ini, baik dalam hal administrasi maupun misalnya secara khusus dalam menuliskan hari-hari penting dalam sejarah Islam. Seringkali kita temukan dalam buku-buku sejarah itu ya, yang jarang sekali kita temukan membandingkan waktu-waktu peristiwa sejarah maupun kejadian penting seorang tokoh itu dengan membandingkan dua kalender sekaligus. Terkadang hanya menggunakan pedoman satu kalender saja. Pedomannya itu bisa kalender Masehi saja atau kalender Hijriah saja. Nah, ini sangat disayangkan. Maka akan lebih bagusnya kalau kita memahami konsep konversi ini, kita bisa kemudian mencantumkan dua sistem penanggalan atau kalender ini. Jadi kalender Hijriahnya ada, kalender Masehinya juga ada. Pada kenyataannya memang sering sekali terjadi kekeliruan dalam penulisan penanggalan suatu peristiwa bersejarah dalam Islam maupun peristiwa penting seorang tokoh. Nah, hal ini terjadi karena memang kurangnya pemahaman dalam persoalan konversi maupun perbandingan kalender ini. Jadi meskipun sudah dimasukkan ya waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah itu dengan menggunakan dua sistem kalender ini, tapi ternyata tetap mengalami kesalahan. Nah, ini tidak lain karena kurangnya pemahaman terhadap sistem konversi. Nah, misalnya kita contohkan ya, yang kita temui dalam buku Filsafat Islam misalnya yang disunting oleh Sutarji Kalzum Bahri, bahwa penulisnya Ahmad Fuad Al-Ahwani itu menyebutkan bahwa tahun kelahiran dan kematian Al-Farabi, ini tokoh filosof Islam ya, juga mempunyai bidang keilmuan keahlian yang lain, adalah 259 tahun sampai 339 Hijriah. Jadi lahirnya 259 tahun 259, meninggalnya 339 Hijriah, atau dalam kalender Masehi itu lahirnya 880,
kemudian meninggalnya tahun 950. Dengan kata lain, Al-Farabi itu berusia 80 tahun menurut kalender Hijriah dan 70 tahun menurut kalender Masehi. Nah, ini jelas sangat tidak logis ya, sangat tidak masuk akal kalau kita memahami sistem kalender. Mengingat jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah itu lebih kecil ya dibanding jumlah hari dalam kalender Masehi dalam satu tahun. Kalender Hijriah itu satu tahunnya berjumlah 354 atau 355 hari, sedangkan satu tahun kalender Masehi itu berjumlah 365 atau 366 hari, sehingga seharusnya jumlah tahun kalender Hijriah itu lebih besar dari kalender Masehi dalam jangka waktu selama bertahun-tahun. Jika kita lakukan perhitungan konversi berdasarkan perspektif ilmu falak, kita dapatkan hasil bahwa tahun 259 Hijriah itu bukan bersamaan dengan 880, tapi bersamaan dengan tahun 872 Masehi. Dengan demikian, usia Al-Farabi itu dari lahir sampai meninggal itu ada 80 tahun menurut kalender Hijriah dan 78 tahun menurut kalender Masehi. Nah, ini jelas masuk akal, ini pas sesuai. Ya, jadi 80 tahun dia lebih tua kalau menggunakan kalender Hijriah, sedangkan menurut kalender Masehi itu lebih muda 1 sampai 2 tahun, 78 tahun. Dan ini teman-teman bisa membuktikan sendiri nanti. Kalau teman-teman mengukur usianya dengan kalender Masehi dibanding dengan kalender Hijriah, jelas lebih muda dengan kalender Masehi dibanding kalender Hijriah. Nah, ini diakibatkan karena jumlah hari dalam satu tahun masing-masing kalender ini berbeda. Kalender Masehi itu 365 atau 366 hari, sedangkan kalender Hijriah 354 sampai 355 hari. Sehingga kalau ditotal, nah itu kan nanti jumlah tahunnya lebih banyak kalender Hijriah dibanding kalender Masehi. Nah, inilah diantara pentingnya kita mempelajari konversi atau perbandingan kalender ini. Baik, sebelum nanti kita melanjutkan pada tahapan perhitungan konversi ya, atau perbandingan kalender ini, baik nanti dari kalender Masehi ke Hijriah atau dari Hijriah ke Masehi, perlu kita pahami beberapa catatan penting terkait konversi ini. Pertama yang harus kita pahami bahwa satu siklus kalender Hijriah itu berjumlah 30 tahun. Sedangkan kalender Masehi itu nanti satu siklusnya adalah 4 tahun. Nah, satu siklus kalender Hijriah itu kalau dalam satuan hari berjumlah 10.631 hari. Jadi selama 30 tahun itu kalau kita total dalam bentuk hari itu adalah 10.631 hari. Nah, sedangkan selisih antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah, jelas ya bahwa kalender Masehi itu lebih dahulu ditetapkan. Dia satu Masehi itu adalah tahun lahirnya Nabi Isa, sedangkan satu Hijriah atau tahun pertama Hijriah itu ketika Nabi hijrah. Selisihnya itu kalau kita total kurang lebih 227.015 hari. Nah, itu kemudian penting kita pahami ketika kita juga ingin mengkonversikan dari Masehi ke Hijriah atau dari Hijriah ke Masehi, bahwa ada nanti disebut dengan koreksi Gregorian. Dari tahun 1900 Masehi sampai 2099 Masehi itu ada koreksi 13 hari dari kalender Masehi itu. Kemudian jumlah hari dalam satu siklus kalender Masehi yang tadi kita sebutkan adalah 4 tahun. Kalau kita total dalam bentuk hari atau dalam jumlah hari itu adalah 1461 hari. Nah, poin-poin ini sangat penting untuk teman-teman nanti ketahui ketika akan melakukan ya perhitungan konversi kalender. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya pada materi perhitungan konversi. Baik, demikian untuk materi konversi pada kesempatan ini, semoga bisa difahami ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai perhitungan konversi kalender Masehi ke kalender Hijriah maupun sebaliknya. Terima kasih.